Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu yang hebat. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat ya. Oke, berjumpa kembali dengan Bu Indah. Pada pembelajaran kali ini kita akan sama-sama belajar bukan lagi pada matematika nih, tetapi pada materi tematik, khususnya untuk pendalaman materi dari mata pelajaran IPA dan SBDP yang ada pada tema 1, selamatkan makhluk hidup. Nah, lebih jelasnya yaitu materi kali ini yang ada di subtema 2 mengenai hewan sahabatku. Sudah dijelaskan juga kan sebelumnya pada hari Senin bahwa dalam seminggu ini kita akan mempelajari segala sesuatunya tentang hewan. Ya, nah salah satunya adalah materi kali ini, materi IPA kali ini. Nah, sebelumnya coba Ibu ingin bertanya kepada anak-anak semua, ada tidak yang di rumahnya memiliki hewan peliharaan? Baik itu kucing, burung, ayam, ataupun misalnya ikan. Ada? Nah, kalau ada, hebat. Berarti kalian semua bisa menjaga dan memelihara hewan-hewan tersebut ya. Nah, dari berbagai jenis hewan yang kita ketahui, memang ada beberapa jenis yang bisa dipelihara dan bahkan hewan peliharaan itu juga bisa kita konsumsi jika kita memeliharanya dengan baik. Salah satunya yaitu seperti ikan ataupun ayam. Tidak mungkin kan kalau kucing dan burung kita konsumsi ya. Nah, untuk kali ini kita akan pelajari tentang hewan-hewan tersebut dan bagaimana cara hewan untuk berkembang biak. Sedangkan misalnya seperti kita untuk ayam, untuk ikan kita konsumsi tiap hari. Manusia konsumsi tiap hari sebagai bahan makanan. Tapi kok kenapa tidak habis-habis ya untuk ayam dan ikan yang ada di muka bumi ini? Kenapa hal itu bisa terjadi? Nah, hari ini kita akan membahasnya. Namun, sebelum kita maju ke pembelajaran IPA, di sini Ibu akan sedikit membahas mengenai SBDP, yaitu tentang karya seni patung. Karena seperti yang kita ketahui, hewan selain digunakan untuk konsumsi atau untuk sebagai teman hewan peliharaan, ada juga memang beberapa negara atau ya kita biasa temukan juga kalau hewan kadang dijadikan sebagai patung. Ya, dijadikan sebagai patung karena memiliki simbol dan arti tertentu gitu. Seperti misalnya apalagi nih kalian semua anak-anak semua orang Purwakarta ya. Kalian tahu kan patung badak yang ada di situ Bulet? Kalian tahu kan patung kuda yang ada di depan situ Bulet? Yang di belakang patung badak itu? Iya, nah itu juga merupakan patung yang berbentuk hewan. Nah, sebelumnya anak-anak tahu tidak sih arti dari patung itu sendiri? Ayo coba lihat pada gambar ini. Di situ terdapat patung siapa itu ya kira-kira? Yang jawab Soekarno dan Muhammad Hatta. Ibu beri 100. Iya, gambar di situ merupakan salah satu contoh patung Muhammad Hatta dan juga Insinyur Soekarno. Nah, arti dari patung sendiri yaitu merupakan karya seni 3 dimensi yang bentuknya bisa meniru manusia, meniru hewan, tumbuhan, ataupun benda lain yang dibuat dengan menggunakan tekniknya tertentu. Jadi untuk membuat patung tidak salah-salah, tapi ada beberapa teknik yang digunakan ya. Selanjutnya, apa sih fungsi dari patung-patung itu? Contoh nih pada gambar, pada foto ya, bisa anak-anak lihat ada gambar Candi Borobudur dan juga Tugu Monas. Ayo, siapa yang sudah pernah ke Borobudur, Yogyakarta? Siapa yang sudah pernah ke Monas? Nah, gak apa-apa. Kalau yang belum, semoga kedepannya bisa ada kesempatan untuk berlibur maupun untuk melihat patung-patung itu ke sana ya. Nah, lalu apa sih fungsinya patung? Fungsinya patung itu berbagai macam.
Ada yang dijadikan sebagai sarana ibadah untuk agama tertentu, ya salah satunya adalah candi-candi seperti itu ya. Ada juga yang digunakan sebagai jasa, sebagai suatu simbol dalam mengenang jasa pahlawan atau peristiwa bersejarah suatu bangsa gitu kan, seperti patung tadi yang Soekarno dan Muhammad Hatta. Ada juga sebagai pelengkap konstruksi bangunan seperti misalnya ini kan pada Tugu Monas, atau juga ada hanya sebagai penghias bangunan, taman atau tempat lainnya. Bahkan hanya ada juga yang memang hanya dinikmati untuk keindahan bentuknya, yang biasanya kayak seperti patung-patung yang ada di depan rumah ya, yang ada di pinggir-pinggir jalan, yang hanya digunakan untuk dinikmati saja keindahannya ya. Nah, berikutnya, apa sih alat dan bahan yang biasa digunakan untuk pembuatan karya seni patung itu? Nah, dalam membuat patung ada alat dan bahan yang berbeda dari setiap teknik yang kita gunakan. Nah, alatnya itu yang biasa kita gunakan ada berupa butsir, ada meja putar, ada cetakan, ada palu dan pahat, atau ada juga amplas gitu ya. Dan amplas itu merupakan alat-alat yang biasa digunakan untuk pembuatan patung. Ibu, butsir apa? Butsir itu seperti alat yang terbuat dari kayu dan benang, yang biasanya kayu itu bentuk kayunya itu untuk pegangan dan benangnya itu menjuntai gitu. Biasanya untuk merapihkan bagian-bagian patung yang kita buat dari bahan lunak. Bisa teman-teman bisa anak-anak semua lihat ya, searching. Mohon maaf ibu tidak sempat memasukkan fotonya. Nah, untuk bahan-bahannya dalam membuat patung itu bisa kita bedakan menjadi dua bahan anak-anak. Ada bahan lunak dan ada juga bahan keras. Contohnya bahan lunak apa saja? Ada yang terbuat dari tanah liat, ada yang terbuat dari lilin, ada yang terbuat dari sabun, dan ada juga yang terbuat dari plastisin. Plastisin atau lilin malam yang warna-warni itu, yang biasa anak-anak mainkan ya. Nah, kalau bahan kerasnya itu contohnya kayak ada batu, ada kayu jati, ada marmer, bahkan ada yang terbuat dari semen mungkin ya, yang dicetak seperti itu. Itu merupakan contoh bahan lunak dan bahan keras. Nah, di sini Ibu ada contoh gambar membuat pot. Nah, membuat pot ini kan pasti dari bahan lunak ya. Menggunakan bahan lunaknya apa? Tanah liat. Dan alat yang digunakannya yaitu menggunakan meja putar. Meja putar tuh meja yang seperti ini yang bisa diputar untuk membentuk dari potnya itu sendiri. Begitu anak-anak. Nah, untuk tugasnya hari ini membuat model patung. Nah, anak-anak mangga silahkan untuk tugasnya membuat model patung. Untuk bahannya Ibu bisa berikan beberapa alternatif ya. Yang pertama nih, nanti anak-anak boleh pilih ya, mau menggunakan bahan yang mana, mangga itu disesuaikan dengan kebutuhannya masing-masing ya. Yang pertama yang Ibu beri contoh ini yang terbuat dari bahan sabun mandi anak-anak. Nah, bahan yang digunakannya, yang diperlukannya ada sabun mandi, ada pensil, ada alat ukir pipi, atau kalau misalnya tidak punya alat ukir pipi juga boleh pakai cutter ya, cutter yang kecil saja, tapi awas hati-hati saat penggunaannya. Atau pisau, ya pisau bisa pengganti sebagai alat ukir tadi, dan amplas halus itu biasanya untuk menghaluskan akhir. Terus bagaimana Bu cara membuatnya? Bisa yang pertama kalian buat pola dulu atau buat gambar hewan dulu yang akan dibuat pada si sabun mandinya. Terus setelah dibuat sketsanya nih, awalnya buat sketsa dulu nih di kertas, misalnya aku mau buat gambar ikan misalnya boleh. Nah, setelah buat sketsanya di kertas, anak-anak coba buatkan
polanya pada sabun pakai pensil sesuai sama sketsa yang sudah anak-anak buatkan tadi. Terus jika sudah, mulai deh diukir bagian luarnya menggunakan cutter atau alat ukir pipih tadi. Kalau sudah, tinggal rapihkan dan ukir ketebalannya sesuai dengan sabunnya. Ya, Ibu juga di sini memberikan beberapa contoh dari model patung yang terbuat dari bahan sabun mandi. Ya, ini ada gambar gajah sama gambar apa itu ya? Monyet ya, warna hijau. Ada gambar gajah atau gambar monyet, terus nih ada yang kupu-kupu, ada yang ikan gitu ya. Terus ini ada beberapa contoh Ibu berikan. Oh iya, tapi bentuknya hewan ya, karena kita kan sekarang sedang belajar hewan. Nah, ini beberapa contoh gambar yang bisa dijadikan sebagai referensi buat anak-anak semua ya. Boleh ikannya tuh, kalau yang di tengah ikannya full gitu kan, gambar bentuk ikan. Ada juga tuh kalau yang di atas gambar ikannya bawahnya masih ada alasnya gitu, hanya timbul saja, boleh, itu dibebaskan ya, sekreatif mungkin. Lalu untuk pengumpulannya minggu depan ya. Nah, pilihan kedua, jika anak-anak misalnya Bu, dari sabun mah susah, mau buat patungnya dari bahan plastisin aja atau dari bahan lilin malam saja, boleh, mangga. Ibu juga nih kasih beberapa contoh referensinya ya. Tuh ada yang gambar ikan, ada yang gambar kura-kura, kupu-kupu, gajah, bebek. Nah, yang di sebelah kanan ini salah satu beberapa tahapannya dalam pembuatannya. Ada yang gambar hiu, ada yang bentuk kucing sama bentuk gajah ya. Di bentuknya seperti ini contoh. Untuk hasilnya mangga itu diserahkan pada kreativitas anak-anak semua ya. Nah, untuk pengumpulannya, waktu pengumpulannya tidak harus hari ini anak-anak, boleh dikumpulkan minggu depan. Nanti dikumpulkan setiap hasil pribadinya ke sekolah ya. Nah, dikumpulkan ke ibu di sekolah ya. Pilih salah satu, tidak harus dua-duanya. Boleh sabun mandi, boleh dari bahan plastisin, yang menurut anak-anak semua lebih mudah yang mana. Oke, siap? Siap. Nah, selanjutnya di sini Ibu akan menjelaskan mengenai materi dari IPA yang ada di subtema 2, hewan sahabatku. Ya, pada materi ini kita akan belajar mengenai perkembangbiakan yang ada pada hewan. Yang tadi yang Ibu tanya, kenapa Bu ayam sama ikan kita makan tiap hari, tapi kok gak habis-habis ya mereka dalam muka bumi ini? Kenapa coba? Ya karena mereka melakukan atau karena mereka berkembang biak. Apa itu berkembang biak? Iya, hewan berkembang biak itu fungsinya untuk melestarikan jenisnya, artinya untuk menambah populasinya, untuk menambah jenisnya supaya tidak habis. Nah, cara perkembangbiakan pada hewan itu ada 3 cara. Seperti yang anak-anak juga sudah pelajari ya sebelumnya di bahasa Indonesia waktu lalu tentang teks cara perkembangbiakan hewan. Ada 3 cara hewan dalam berkembang biak. Yang pertama, ada yang bertelur atau bisa kita sebut dengan cara ovipar. Yang kedua, ada yang dengan cara melahirkan atau vivipar. Dan yang ketiga, ada yang cara berkembang biaknya itu sudah bertelur terus dilahirkan juga, atau biasa kita kenal dengan nama ovovivipar. Ya, gimana? Sudah paham sampai sini anak-anak? Jika sudah, kita lanjut ya. Nah, untuk yang pertama, ovipar. Apa itu tadi ovipar? Hewan yang
bertelur. Nah, untuk hewan-hewan yang bertelur ini atau hewan petelur ini memiliki beberapa ciri. Di antaranya yang pertama, tidak memiliki daun telinga. Contoh ya, pada gambar bisa terlihat dia tidak punya daun telinga. Seperti kita gitu, contohnya manusia tidak. Terus yang kedua, dia tidak memiliki kelenjar susu. Dan yang ketiga adalah kebiasaannya untuk mengerami telurnya. Mengerami telurnya tuh seperti menghangatkan telurnya gitu, menjaga telurnya sampai si telur itu menetas. Lalu contoh apa saja yang termasuk ke dalam hewan ovipar? Yang termasuk ke dalam hewan ovipar itu terdiri dari beberapa kelompok. Yang pertama dari kelompok unggas. Contohnya ada burung, ada ayam, ada bebek, ada angsa, dan lain sebagainya. Lalu kedua, dari kelompok ikan. Ada ikan lele, ikan emas, ikan mujair, ikan nila, ya semua yang bernama ikan. Tapi ada nanti kecuali. Terus yang ketiga, itu dari kelompok reptil. Contohnya ada ular, ada kadal, ada cicak, ada tokek ya, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir dari kelompok amfibi. Ada katak, kodok. Ya, mereka sama saja dan lain sebagainya. Itu merupakan contoh hewan-hewan dari ovipar. Selanjutnya, ovipar tadi kan berkembangnya dengan cara bertelur ya. Nah, siapa sih yang menyimpan telurnya itu? Hewan yang bertelur itu atau hewan yang menyimpan telurnya itu merupakan hewan betina atau hewan perempuannya gitu ya. Hewan betina yang kemudian hewan betina itu dinamakan dengan istilah induk. Ya. Nah, induk tersebut ya induk hewan yang ovipar tersebut akan mengeluarkan telur dalam tubuhnya, dan calon individu baru atau yang biasa kita namakan embrio itu dia akan tumbuh di dalam telur. Ya, misalnya ikan lele nih. Ikan lele dia bisa kalau istilahnya dia bisa punya anak gitu dengan cara bertelur, di mana anaknya itu akan tumbuh dalam telurnya seperti itu. Lanjut. Cara perkembangbiakan hewan yang kedua ada yang namanya vivipar. Apa vivipar? Iya, hewan yang melahirkan. Nah, hewan-hewan yang melahirkan ini memiliki beberapa ciri anak-anak. Yang pertama, memiliki daun telinga. Bisa kita lihat ya di gambar pada layar, gambar kelinci. Daun telinganya terlihat jelas kan? Besar ya? Iya. Yang kedua, memiliki kelenjar susu. Ya, untuk menyusui. Yang ketiga, pada umumnya itu menyusui atau biasa dikenal dengan nama hewan mamalia. Manusia mamalia bukan? Mamalia, karena manusia menyusui. Dan yang terakhir, biasanya pada tubuhnya akan ditutupi rambut atau bulu. Tuh, lihat pada kelinci. Bagaimana rambutnya, bulunya? Banyak ya. Nah, contoh hewan yang mengalami cara perkembangbiakan secara melahirkan ini ada kelinci, ada sapi, ada kucing, ada kambing, ada lumba-lumba, ada landak, dan lain sebagainya. Nah, lalu ini contohnya juga ada paus ya, paus yang besar yang biasa hidup yang di laut. Nah, untuk hewan vivipar ini karena dia melahirkan, pasti
hewan ini akan mengalami masa yang namanya kehamilan. Nah, kehamilan ini tidak semerta-merta terjadi hewan tersebut hamil saja. Tidak, tapi bisa terjadi karena adanya pembuahan antara sel telur jantan atau laki-laki gitu ya dengan sel telur betina atau perempuan dalam tubuh induk betina. Nah, setelah terjadi pembuahan atau yang biasa kita sebut dengan kawin gitu ya, proses kawin. Nah, embrio tersebut akan tumbuh di dalam tubuh atau tempatnya itu disebut dengan rahim. Nah, tubuh induknya. Rahim itu tempat tumbuh embrio ya, atau tempat tumbuh calon anak gitu pada hewan. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah cara perkembangbiakan hewan ovovivipar. Apa sih Bu hewan ovovivipar itu? Hewan ovovivipar itu merupakan hewan yang cara berkembang biaknya menggabungkan antara cara bertelur dengan cara melahirkan. Kok bisa Bu dua-duanya? Bisa, kuasa yang Maha Pencipta. Nah, biasanya hewan-hewan yang bertelur dan melahirkan ini ya, yang double ini mereka tidak memiliki ciri-ciri khusus. Contohnya itu seperti pada gambar itu ikan apa? Bukan ikan itu, mohon maaf. Hewan apa? Kuda laut. Ada kuda laut, ada ikan hiu, dan ada platypus. Nah, selanjutnya jadi karena double ya, ovovivipar ini double, dia perkembangbiakannya itu cara bertelur iya, cara melahirkan juga iya, semua dia lakukan. Nah, biasanya prosesnya itu yang pertama dia bertelur dulu. Baru dia melahirkan. Nah, bisa lihat anak-anak lihat ya, perhatikan pada gambar, ada gambar hewan pari ya yang di atas, dan yang bawah itu hewan apa? Ikan hiu. Bisa dilihat yang kecil-kecil tuh sebelah kiri di sana itu merupakan telur-telurnya ya, yang kemudian setelah telurnya menetas itu menjadi anak-anaknya. Jadi pada hewan ovovivipar ini, embrio atau calon anak ini akan tumbuh di dalam tubuh induknya, disimpan dalam telur pada awalnya sampai telur itu menetas dalam tubuh induk. Nah, setelah telur-telur itu menetas dalam tubuh induk, baru deh individu yang baru atau bayi-bayi ikan tersebut akan dikeluarkan dari tubuh induknya dengan cara melahirkan dan dalam bentuk individu baru, yang artinya secara garis besarnya jadi seperti ini ya anak-anak untuk ovovivipar itu. Jadi hewan hiu nih, Ibu kasih contoh hiu itu cara dia memiliki anak gitu ya, cara dia memiliki individu baru atau keturunan baru dengan cara bertelur. Jadi dia simpan telurnya dalam perutnya sampai si individu baru tersebut atau sampai si anaknya tersebut dalam telur menetas. Setelah menetas, keluar nih ya bayi-bayi hiu. Nah, setelah menetas dalam perut, bayi-bayi hiu itu dilahirkan seperti biasa hewan-hewan yang melahirkan dan dalam bentuk seperti hiu, tapi dengan ukuran yang kecil. Jadi dikeluarkannya tidak dalam bentuk telur. Bagaimana? Paham tidak anak-anak? Insya Allah semoga paham ya. Kalau tidak boleh nanti ditanyakan langsung ke Ibu. Nah, lalu apa tugasnya untuk hari ini? Tugas untuk IPA pada hari Jumat tanggal 6 Agustus 2021 hari ini ada 2 tugas ya. Karena yang tadi SBDP-nya ditugaskan untuk minggu depan, jadi hari ini anak-anak hanya bisa mengerjakan tugas IPA-nya saja. Ya, jadi nggak apa-apa.
sedikit lebih banyak. Yang penting anak-anak semua memiliki catatan yang insya Allah bisa menambah pemahaman anak-anak semua. Yang pertama, anak-anak coba membuatkan diagram Venn mengenai pengelompokan hewan-hewan berdasarkan cara berkembang biaknya. Bisa dibuka buku tematiknya di halaman 64. Ayo buka. Nah, di situ di atasnya kan ada 2 lingkaran ya. Ada 2 lingkaran, yang atasnya ada tulisan beranak, yang tengahnya beranak dan bertelur, dan yang kanannya bertelur. Dan di bawahnya terdapat beberapa hewan kan ya? Nah, coba anak-anak tuliskan hewan-hewan tersebut, atau boleh juga ditambahkan dengan hewan lain, mana yang termasuk hewan yang cara berkembang biaknya dengan cara beranak, mana yang termasuk ke dalam cara berkembang biaknya beranak dan bertelur, dan mana yang secara bertelur saja. Begitu, siap? Siap. Nah, yang kedua untuk tugasnya adalah anak-anak semua coba amati hewan-hewan yang hidup di sekitar rumah atau di lingkungan rumah kalian ya. Ibu minta 5 jenis hewan saja. 5 jenis hewan. Nah, ini contohnya nomor 1 sudah dituliskan. Untuk hewan kucing, boleh anak-anak tambah misalnya ada cicak, ada toke, ada ayam, ada ikan, ada kadal, ada semut atau hewan lainnya yang kalian temukan di sekitar rumah. 5 hewan saja dituliskan. Nah, apa saja Bu yang dituliskan? Anak-anak semua di sini melakukan pengamatan hewan tersebut dari cara perkembangbiakannya. Ya, boleh dengan mencari informasinya dengan bertanya kepada orang tua, bertanya kepada orang lain yang lebih paham, atau misalnya mencari di artikel di Google, internet, atau bisa juga dengan membaca bacaan yang tercetak gitu, atau misalnya dari buku online boleh, mangga ya, informasinya didapatkan dari mana saja. Nah, yang dicari apa saja Bu? Bisa dilihat contohnya nomor 1 misalnya ada kucing. Cara berkembang biaknya apa? Beranak. Masa produktifnya, artinya biasanya hewan tersebut dari masa dia dilahirkan sampai dia meninggal gitu, biasanya paling lama umurnya berapa lama. Nah, untuk kucing ini rata-rata umurnya 1 sampai 6 tahun. Lalu yang keempat yang harus dicari adalah lama proses perkembangbiakannya atau lama proses kehamilannya. Misalnya kucing kan melahirkan ya anak-anak ya. Nah, kucing ini dia melahirkan biasanya dalam waktu berapa lama nih dari dia bertelur sampai dia melahirkan. Nah, di sini dituliskan contohnya 61 sampai 69 hari. Dan yang terakhir yang dicari adalah banyak individu baru dalam 1 kali berkembang biak. Kucing biasanya dalam sekali melahirkan itu contohnya rata-rata 5 kucing, Bu. Tapi ada juga yang 2, ada juga yang 3, tidak apa-apa, tuliskan saja rata-ratanya. Begitu ya. Itu contohnya untuk kucing. Bisa anak-anak tambahkan, tuliskan dengan hewan lain, misalnya ayam, ikan, toke, cicak, ada kerbau misalnya di depan rumah, boleh, ada sapi, boleh ya. Mangga kerjakan. Nah, setelah itu di akhirnya jangan lupa tuliskan kesimpulan terkait jumlah hewan di sekitar Anda dari informasi yang sudah temukan misalnya. Jadi secara kesimpulan terdapat tiga hewan dengan cara melahirkan Bu di sekitar lingkungan saya, atau secara kesimpulan ternyata kelimanya hewan-hewan melahirkan Bu yang ada di sekitar rumah saya. Seperti itu. Paham? Bisa? Semua bisa mengerjakannya? Sudah paham akan tugas dan materinya hari ini? Semoga insya Allah paham ya. Kalau ada yang masih kurang paham, kalau masih ada yang belum mengerti, boleh mangga langsung ditanyakan saja ke Ibu. Ya,
Terima kasih atas perhatiannya hari ini. Semangat dalam mengerjakan tugasnya. Mohon maaf jika Ibu terdapat kesalahan pengucapan ataupun penulisan pada video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.